Saya baru aja dari poli gigi ya, bukan sebagai seorang tamu undangan atau sebagai orang penting sedang berkunjung, tapi sebagai seorang pasien. Iya betul, saya sedang sakit gigi. Hai, berjumpa lagi bersama saya Irfan Yazid dalam konten Doi Diary of Irfan Yazid. Dan sekarang episode berapa? Episode 57 ya. Wow. Oke, di video kali ini saya ingin menceritakan tentang bagaimana akhirnya saya bisa datang ke poli gigi. Dan saya akan menceritakan tentang bagaimana semua itu terjadi. Semua itu bermula pada 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu ketika saya sedang tidak ngapa-ngapain waktu itu, tidak sedang makan, tidak sedang nyemil ya, tidak sedang mengunyah sesuatu. Semua itu datang begitu saja ya, ketika rasa sakit ngilu di gigi gusi bagian bawah saya, dan itu membuat saya bingung awalnya. Ini ada apa? Waktu itu ya saya pikir itu merupakan sakit biasa aja ya, biasa aja, dan mungkin nanti juga sembuh beberapa jam setelahnya. Ya mungkin seperti stigma-stigma penyakit-penyakit biasanya seperti masuk angin ya, pilek dan lain-lain yang dibawa tidur, ya mungkin besoknya bakal sembuh. Lalu 2 hari sebelum ini kok rasa sakitnya masih ada. Dari awalnya saya berpikir itu merupakan sakit yang biasa aja, kok sampai saat itu sakitnya masih belum sembuh-sembuh. Bahkan saya merasa sepertinya rasa nyilunya semakin menjadi-jadi. Ketika waktu itu bukan hanya merasa nyilu, tapi saya merasa sedikit pusing dan entah kenapa di bagian bahu saya rasanya agak pegal sekali. Di hari itu sebenarnya sudah banyak upaya yang sudah saya lakukan ya, mulai dari saya searching di Google tentang apa ini sebenarnya, sampai dengan saya berkonsultasi dengan dokter ya melalui via telepon waktu itu, dimana saya dikasih obat resep-resep untuk meredakan rasa nyilu di bagian gusi. Dan sakitnya itu luar biasa banget ya, nggak enak banget rasa sakitnya, makan nggak enak, tidur nggak enak, dan rasanya nyut-nyutan gitu. Itu sangat mengganggu sih, mengganggu aktivitas saya, mengganggu pikiran juga. Dan ada kata-kata yang bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Sakit gigi itu sakit banget, nggak enak banget. Jadi kalau memilih, lebih baik jangan dua-duanya sakit, karena sakit gigi juga sakit banget, Oke, karena saya rasa ini tidak bisa saya atasi sendiri, hari ketiganya, yang which is hari ini, akhirnya saya memutuskan untuk datang ke poli gigi untuk memeriksa sebenarnya gusi saya tuh kenapa sih. Oke, saya datang pagi-pagi ya ke RSUD. Saya pertama-tama untuk mengambil antrian dulu ya di loket waktu itu, dan sudah banyak sekali orang-orang juga yang ingin periksa dan yang sedang sakit atau sebagai penunggunya yang sedang menunggu waktu itu. Setelah selesai dipanggil di loket, akhirnya saya ngantri lagi ya, lagi-lagi saya ngantri lagi ke poli giginya. Setelah sekian lama, akhirnya saya diarahkan lagi untuk ronsen gigi, ngantri lagi. Setelah itu selesai, saya bawa hasilnya, saya datangi ke poli gigi dan ngantri lagi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kata menunggu. Sebenarnya yang berat itu menunggu tapi tak saling tahu. Dan kini ku terdiam di depan cermin, hati ini mempertanyakan. Itu jokes sudah dari tahun 2014 saya pakai. Oke, ya, tentang mengantri, tidak ada yang salah tentang mengantri, karena semua itu butuh prosedurnya, butuh prosesnya. Hanya saja memang mengantri menjadi kegiatan yang sangat menyebalkan bagi beberapa orang ya, apalagi mengantrinya lama. Nah, dari hal itu sebenarnya itu tergantung dari kita sendiri ya, mau mengantri dengan cara gelisah atau mengantri dengan cara yang menyenangkan. Waktu itu ya, saya memilih mengantri dengan cara yang menyenangkan. Saya baca buku, saya baca berita di handphone, saya cari berita-berita yang menarik, saya cari berita-berita terkini, saya tonton video lucu. Kalau mau pipis, ke kamar mandi. Ya, sesimpel itu sebenarnya dari kita aja, mau yang menyenangkan atau mengantri dengan cara yang gelisah. Akhirnya dari cara saya melewatinya dengan senang gembira aja gitu. Ketika dipanggil disuruh masuk, saya masuk. Ketika disuruh nunggu, ya nunggu aja. Tergantung dari kita aja, karena semua itu akan berpengaruh kepada hasilnya. Kalau teman-teman memilih mengantri dengan cara yang gelisah, maka itu akan menyiksa diri teman-teman sendiri juga. Jadi kalau teman-teman menyenangkan menunggunya, gunakan kesibukan teman-teman dengan hal yang teman-teman suka, maka akan menghasilkan dengan hal yang menyenangkan juga. Gak kerasa, waktu itu saya dipanggil masuk ke dalam poli giginya.
Di dalam poli giginya itu saya merasa bahwa itu merupakan the first time saya. Hal yang pertama saya alami. Walaupun dulu saya juga pernah beberapa kali ke dokter gigi, tapi saya merasa bahwa itu kan masa lalu dan sekarang adalah masa terkini, dan saya menganggap itu merupakan the first time saya, hal yang pertama saya alami. Pertama kalinya saya diwawancarai oleh para perawat, pertama kalinya saya dipanggil oleh dokter, dan pertama kalinya juga saya ditindak ya oleh dokternya. Dan kalau kita bicara tentang pertama, pasti ada perasaan gugup ya, perasaan tegang gitu. Tapi kembali lagi ke kita, mau yang menyenangkan atau dengan cara gelisah. Lagi-lagi saya menggunakan cara yang menyenangkan ya. Dan waktu itu juga ditambah dan didukung juga oleh atmosfer di dalam ruang polinya ya, poli giginya, dimana dokter bercanda, para perawat juga bercanda gitu ya. Jadi semakin membuat suasananya jadi menyenangkan gitu. Karena kita tahu ya, namanya rumah sakit ya, dan kita merasa kita perlu diobati, pasti ada perasaan gugup, perasaan gelisah, itu pasti banget. Apakah saya merasakannya? Iya, di awal memang saya merasakannya, tapi kita bisa memilih setelah itu ya. Kita bisa gunakan mindset kita bisa mempercayakan diri kita agar kita bisa memilih cara yang menyenangkan. Di ruang poli itu sekitar 30 menit ya, dari dokter itu menindak dan lain-lain, dan akhirnya setelah semua selesai, dokternya menjelaskan ke saya tentang sebenarnya apa yang terjadi dengan gusi saya. Oke, waktu itu dokter menjelaskan bahwa terjadi peradangan di gusi ya, dimana peradangan itu menyimpan gas dan gasnya terperangkap di sana, dan itu membuat terasa nyeri di gusi. Jadi harus ditindak, harus dioperasi tanda kutip ya, agar rasa sakitnya bisa menghilang. Dan ketika selesai ditindak itu teman-teman, perasaan nih, saya bilang ya, perasaan yang saya rasakan, rasa nyeri yang saya rasakan 3 hari yang lalu ya, bahkan 3 hari berturut-turut sebelumnya, pada saat itu hilang. Saya menjadi lebih tenang dan lega ya. Itu yang saya rasakan. Saya merasa lebih lega. Rupanya rasa nyeri itu timbul karena gas itu tidak bisa keluar ya, makanya dia menekan ke bawah daging di bawah gigi tersebut. Jangka panjangnya itu bisa menimbulkan bengkak ya, atau masalah-masalah lain seperti bernanah dan lain-lain. Tapi untungnya waktu itu saya tidak sampai ke fase itu ya, tidak sampai ke fase itu, dan saya rasa langkah yang sudah sangat tepat untuk menyerahkan masalah ini ke orang yang ahli gitu, yaitu dokter ya, dokter giginya langsung. Jadi yang saya rasakan ketika selesai ditindak oleh dokternya, rasa lega dan tenang ya, karena rasa sakit yang luar biasa sebelumnya itu bisa langsung hilang dari upaya yang dokter lakukan ya. Terima kasih dokter. Saya tidak tahu ya apa nama penyakitnya, karena menurut saya itu tidak penting bagi saya. Yang penting adalah bagaimana saya bisa merawat dan supaya penyakit ini tidak terjadi lagi kepada saya ke depannya dan juga kepada penonton ya. Itu harapannya. Ya, kita tahu bahwa upaya yang bisa kita lakukan adalah ya menggosok gigi ya, terus berkumur-kumur dengan obat kumur ya, dan juga memperhatikan makanan yang dimakan. Itu adalah hal penting dalam kita merawat tubuh kita. Setelah selesai itu, setelah dokter menjelaskan, setelah ditindak, akhirnya saya keluar dari poli gigi dengan perasaan tenang dan lega ya. Wah, saya keluar dari poli gigi dan menuju ke apotik. Di apotik saya menunggu obat dan ngantri lagi. Sekali lagi ya, dari banyak rentetan antri itu mungkin bisa membuat teman-teman menjadi kesal atau membuat teman-teman menjadi bete ya. Tapi itu pilihan, mau bete atau mau menyenangkan. Akhirnya saya dapat banyak obat teman-teman ya untuk diminum, oke. Dan kemungkinan ke depannya saya juga akan kontrol lagi untuk memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja ke depannya. Di sini, the point is yang ingin saya sampaikan dari video ini bukan cuma saya cerita tentang sakit gigi yang saya alami, tapi saya pengen menyampaikan kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini biar ada value-nya gitu ya. Biar videonya bisa bermanfaat gitu. The point is, saya lebih aware ya tentang hal-hal kecil yang ada di sekeliling kita. Teman-teman boleh beli skincare yang mahal untuk merawat muka. Teman-teman boleh membeli sabun yang bagus ya, super bagus untuk merawat kulit. Tapi kita melupakan hal-hal yang kecil juga, anggota tubuh kita yang sudah bekerja keras untuk membantu kita mengunyah makanan, yang kadang-kadang itu dikesampingkan oleh orang lain ya, tentang merawat gigi dan kebersihan gigi. Dari sini saya lebih aware tentang bagaimana kita juga harus memperhatikan hal kecil ya, merawat gigi, termasuk juga merawat kuku. Karena itu merupakan sumber yang kedepannya juga akan berdampak ke penyakit lain ya. Jadi dari sini lebih aware kepada hal-hal kecil tentang bagaimana kita bisa merawat diri kita sendiri. Dan poin yang tidak kalah penting ya menurut saya adalah jangan terlalu menganggap bahwa itu baik-baik saja.
Ya, kalau teman-teman punya laptopnya kok ada bermasalah, bawa saja ke tukang servis laptop atau yang ahlinya gitu ya. Atau teman-teman ketika mengendarakan motor, merasa kok ini motor agak berat, agak aneh ya, bawa saja ke bengkel atau bawa ke tempat yang resmi yang bisa untuk menservis motornya. Begitu juga dengan kesehatannya. Jangan terlalu menganggap ini baik-baik saja. Kita serahkan semuanya kepada ahlinya gitu ya. Kita serahkan kepada orang yang benar-benar ahli agar dapat membuat kita lebih baik ya. Dari 3 hari saya merasakan sakit yang luar biasa ya. Ketika saya ke dokter, saya serahkan semuanya kepada ahlinya. Pada saat itu juga hilang dan rasa tenang yang saya rasakan dan rasa lega yang hanya saya rasakan. Jadi ya serahkan pada ahlinya dan jangan menganggap hal-hal kecil itu tidak penting untuk diperhatikan. Kalau merasa ada yang aneh, kalau merasa ada yang tidak wajar, serahkan pada ahlinya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Dari Gigi kita banyak belajar tentang filosofi kehidupan dan saya rasa akan ada banyak hal-hal yang dapat kita pelajari dalam kehidupan ini ya. Dan saya kutip kata-kata yang sudah teman-teman pasti tahu lah, pengalaman adalah guru terbaik, katanya gitu ya. Tapi saya kurang setuju karena saya rasa lebih pas kalau kata-katanya seperti ini, pengalaman orang lain adalah guru terbaik. Kita jangan sampai merasa bangkrut dulu, kita jangan sampai merasa sakit dulu ya, kita jangan sampai merasa rugi dulu, biar saja orang lain. Jangan sampai teman-teman sakit gigi dulu ya, baru belajar gitu, biar orang lain saja, biar saya saja gitu. Kita ambil pelajaran dari orang lain, kita adaptasi ke hidup kita, supaya biar cukup orang lain saja merasakan seperti itu, kita ambil pelajarannya saja ya, supaya kita tidak seperti dia di masa lalunya. Maka dari itu, pengalaman orang lain adalah guru terbaik. Jangan sakit gigi.